Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang sahabatku semua di channel Ubay Tuwais yang membahas tentang Islam. Dan di video kali ini kita akan kembali bahas tentang. Jadi ini adalah gambaran kehidupan. Jadi jalani hidup itu dengan indah. Dan juga nanti pandailah berkomunikasi dengan pasangan. Ada orang tuh sering komunikasi susah, belajar komunikasi. Seni bercinta tadi kami sampaikan, sampai saya sering guyonan. Ibunda tercinta, ibu-ibu tercinta contoh. Kalau punya suami usil kan enak. Padahal kerudungnya mah sudah benar, cuman karena suaminya pandai bercinta, mama kurang lurus nih. Diikutin, padahal sudah lurus benar-benar, ini sudah enak atau tidak? Coba, ibu kerudungnya sudah benar, tapi suami tiba-tiba betulin. Ya Allah enaknya. Begitu kan suami ibu? Alhamdulillah. Berarti ceramah saya tidak laku karena sudah begitu. Apa sih susahnya suami begitu? Masya Allah. Sesaat tiba-tiba dikagetkan seorang istri dengan sang suami menyiapkan sandalnya duluan. Jangan istri terus nyiapin sandal. Sayang nih, kayak ratu kan. Bukain pintu mobil dan sebagainya. Ada beberapa keindahan yang sebetulnya sepele, remeh, akan tapi dilupakan oleh kita semuanya. Baik, ini banyak. Kita membaca dulu keadaan kita. Problem di rumah tangga itu macam-macam. Ada orang egois, nggak bisa diajak diskusi dan sebagainya. Problem, ego. Sebab cinta itu tidak begitu kamusnya. Kamus cinta itu adalah memberi, bukan mengambil. Kamus cinta adalah membahagiakan, bukan menjadikan dia bahagia. Membahagiakan itu bahagia. Kalau Anda sudah punya prinsip membahagiakan, berarti engkau mengenal cinta yang sesungguhnya. Pernah Siti Khadijah ini, lihat, saya selalu ngambil contoh-contoh. Siti Khadijah pernah ditanya oleh wanita-wanita Arab. Wanita Arab kan waktu itu terkagum-kagum dengan Nabi. Cuman hanya sekedar terkagum karena mereka tidak cerdas seperti Sayyidah Khadijah. Sayyidah Khadijah percaya diri, biarpun beliau adalah seorang janda 40 tahun, akan tapi kalau sudah ketentuan dari Allah nggak akan bisa ditolak. Siti Khadijah yang mendahului, mengirim keluarganya untuk datang kepada Rasulullah. Lihat. Setelah itu kok diterima, menangis wanita Arab semuanya. Hebat Siti Khadijah. Kemudian setelah menikah dengan Nabi Muhammad, subhanallah, wanita Arab pada ngomong, wahai Khadijah, alangkah senangnya engkau punya suami Nabi Muhammad. Apa jawab Siti Khadijah? Jawabannya ringan. Demi Allah, sungguh semenjak aku menikah dengan Nabi Muhammad, aku tidak pernah berpikir bagaimana aku bersenang-senang dengan Nabi Muhammad, tapi yang aku pikirkan adalah bagaimana Nabi Muhammad senang dengan aku. Oh, saya jadikan rumus kayak begitu tuh biasanya. Sungguh mulai aku menikah dengan Nabi Muhammad, aku tidak pernah berpikir bagaimana aku bersenang-senang dengan Nabi Muhammad, tapi yang aku pikirkan adalah bagaimana Nabi Muhammad senang dengan aku. Ayo, kalau ini rumus dipakai, apa yang kurang? Apa yang kurang rumus ini? Pakai, indah. Jadi seorang suami berpikir bagaimana setiap hari membuat sesuatu yang baru untuk menyenangkan pasangannya. Begitu juga seorang istri, terus begitu. Dan kalau orang faham makna cinta, sebetulnya di saat kekasihnya itu senang, maka dia ikut senang. Biarpun dirinya adalah tidak senang. Mungkin dia adalah lapar, tapi menyenangkan pasangannya. Gak usah jauh-jauh saja kalau hubungan suami istri kayaknya kok hayal bener, karena memang belum kenal cinta. Atau belum kenal kemesraan. Sudah saya gambarkan dengan anak kecil saja. Ibu yang solehah punya anak kecil. Setiap hari minta dibelikan es krim. Ibu gak punya duit. Yes. Dan ibu sendiri juga pengen makan es krim, ya kan? Akhirnya bisa beli es krim satu saja. Belikan es krim satu, dimakan oleh sang anak. Ngelihat anaknya nelen es krim, senang atau tidak? Senang karena bisa membelikan es krim buat sang anak. Biarpun aku sendiri tidak minum es krim. Kenapa? Karena aku mencintai anakku. Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq mengenal cinta kepada Rasulullah. Di dalam perjalanannya, kehausan Rasulullah haus, Sayyidina Abu Bakar haus. Akhirnya mendapatkan seseorang memberikan segelas air susu. Kemudian air susu diminum oleh Rasulullah. Apa kata Sayyidina Abu Bakar Siddiq? Sungguh demi Allah, waktu aku melihat Rasulullah meneguk air susu, aku merasakan puas karena tegukannya Rasulullah. Ini makna cinta. Yang penting kau senang, kan begitu. Tapi sekarang cinta berubah dengan tuntutan, abang sayang adik tidak? Sayang, mobilnya dong ganti. Nyiksa tuh. Masa rumahnya begini-begini terus dari dulu? Ada lagi, apa? Tidak, keindahan.
Dan itu masuk dalam poin yang panjang insya Allah. Jadi inilah intinya, ini muqaddimah, mungkin kita akan buka tanya jawab saja setelah ini, supaya karena waktunya 40 menit. Nah, tanya jawab poinnya sudahlah, jangan khawatir, Buya insya Allah panjang umur kesini lagi, punya program, dan nanti diajak anak-anak dan sebagainya. Dan juga kami perlu untuk mengajarkan cinta untuk anak-anak. Jangan sampai salah bercinta. Cinta itu harus diajarkan, Ibu. Mungkin saya kasih muqaddimah saja. Ada sebagian orang tidak mengajari cinta kepada anaknya, akhirnya anaknya salah dalam bercinta. Daripada mereka belajar cinta dari film-film yang dilihat, kenapa tidak kita hadirkan al-hubbun nabawi, cinta menurut Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jangan biarkan anakmu liar dalam mencintai, akan tapi bimbing dalam bercinta. Ada ilmu mencintai. Ini masuk pendidikan adalah mendidik anak masa pubertas nanti. Cuman pada terlambat, ini biasanya kami hadirkan setiap Senin pagi mendidik anak. Kebetulan terakhir kemarin itu adalah bagaimana di saat anak kita mulai mengenal cinta. Itu bagaimana sikap kita dengan anak kita mulai mengenal cinta. Mungkin hari ini sudahlah saya kami gambaran-gambaran biar nanti rindu kalau ada lagi kami datang, biar datang lagi gitu loh. Jadi karena ini penting, masalah poin-poinnya nanti masih panjang. Ilmu tidak mungkin ambil sehari. Saya aja ngambilnya 18 tahun. Saya sekolah kan 18 tahun, masa harus diberikan sehari? Ya nggak mungkin lah. Baik, jadi mendidik cinta anak. Jadi waspadalah wahai para orang tua tentang pendidikan cinta. Kalau Anda tidak mengajari bercinta yang benar, maka dia akan belajar bercinta dari kawan mainnya, atau dari televisi yang dilihatnya, atau dari internet yang diintipnya. Jangan khawatir, Buya insya Allah panjang umur kesini lagi, punya program, dan nanti diajak anak-anak dan sebagainya. Dan juga kami perlu untuk mengajarkan cinta untuk anak-anak. Jangan sampai salah bercinta. Cinta itu harus diajarkan, Ibu. Mungkin saya kasih muqaddimah saja. Ada sebagian orang tidak mengajari cinta kepada anaknya, akhirnya anaknya salah dalam bercinta. Daripada mereka belajar cinta dari film-film yang dilihat, kenapa tidak kita hadirkan al-hubbun nabawi, cinta menurut Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jangan biarkan anakmu liar dalam mencintai, akan tapi bimbing dalam bercinta. Ada ilmu mencintai. Ini masuk pendidikan adalah mendidik anak masa pubertas nanti. Cuman pada terlambat, ini biasanya kami hadirkan setiap Senin pagi mendidik anak. Kebetulan terakhir kemarin itu adalah bagaimana di saat anak kita mulai mengenal cinta. Itu bagaimana sikap kita dengan anak kita mulai mengenal cinta. Mungkin hari ini sudahlah saya kami gambaran-gambaran biar nanti rindu kalau ada lagi kami datang, biar datang lagi gitu loh. Jadi karena ini penting, masalah poin-poinnya nanti masih panjang. Ilmu tidak mungkin ambil sehari. Saya aja ngambilnya 18 tahun. Saya sekolah kan 18 tahun, masa harus diberikan sehari? Ya nggak mungkin lah. Baik, jadi mendidik cinta anak. Jadi waspadalah wahai para orang tua tentang pendidikan cinta. Kalau Anda tidak mengajari bercinta yang benar, maka dia akan belajar bercinta dari kawan mainnya, atau dari televisi yang dilihatnya, atau dari internet yang diintipnya. Terima kasih untuk semua sahabatku Ubaid Wais. Sudah tonton sampai akhir, semoga dengan adanya video ini, kalian semua paham dan mengerti apa yang sudah disampaikan. Jika ada kekurangan maupun kesalahan yang disampaikan, mohon untuk dimaafkan. Terima kasih.